Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Sayuran Organik Green Core ID. Presentasi ini akan membahas tentang latar belakang, metode analisis menggunakan SWOT dan pitches, hasil pembahasan, serta kesimpulan dari konsep usaha yang sayuran organik yang kami kaji. Semoga pemaparan kami dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kalian semua. Berikut kami memperkenalkan diri kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Iqbal Asyidik, yang kedua yaitu Aminatul Hafiza, yang ketiga yaitu Pandu Ragil Setiawan, dan yang terakhir yaitu Syifa Aida Pratiwi. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, kami menjelaskan latar belakang munculnya Green Core ID. Saat ini kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat semakin meningkat, khususnya dalam konsumsi pangan, sayuran organik menjadi pilihan karena bebas dari bahan kimia sintetis dan lebih aman dikonsumsi. Oleh karena itu, Green Core ID hadir sebagai solusi penyedia sayuran organik berkualitas dengan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari Green Core ID tersebut yaitu untuk mendukung pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, untuk menyediakan sayuran sehat dan aman tanpa bahan kimia, dan yang terakhir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup yang sehat. Selanjutnya adalah metode yang kami gunakan dalam analisis ini adalah SWOT dan PISES. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari Green Core ID. Sedangkan analisis PISES digunakan untuk menilai sistem usaha dari aspek performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Kedua analisis ini membantu kami memahami kondisi internal dan eksternal usaha secara lebih menyeluruh. Adapun analisis SWOT pada bagian kekuatan yaitu yang pertama kualitas produk tinggi dan lebih sehat karena menggunakan sistem budidaya organik tanpa bahan kimia berbahaya. Yang kedua, permintaan pasar terhadap produk pertanian sehat terus meningkat. Nilai jual produk yang lebih tinggi, tenaga kerja lokal yang terampil dan berpengalaman dalam budidaya tanaman, dan adanya dukungan dari pemerintah dan program pertanian berkelanjutan. Selanjutnya kelemahan. Yang pertama yaitu modal awal yang sangat besar untuk membangun sarana produksi, greenhouse, irigasi tetes, dan pupuk organik. Kurangnya promosi dan akses ke pasar digital. Keterbatasan keterbatasan teknologi dalam pengolahan pasca panen dan pengemasan produk. Selanjutnya, keterbatasan jaringan distribusi untuk menjangkau pasar luar daerah. Ketergantungan terhadap kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi hasil panen. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan konsumsi pupuk organik, produk organik. Dukungan kebijakan pemerintah dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, perkembangan platform digital untuk pemasaran produk pertanian, e-commerce, dan marketplace. Yang keempat itu peluang kemitraan dengan restoran, hotel, dan supermarket yang membutuhkan supplier produk segar. Selanjutnya adalah ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat dengan produk non-organik yaitu memiliki harga lebih murah. Fluktuasi harga hasil pertanian di pasar domestik. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen terhadap sayuran sehat dan berkelanjutan. Yang keempat, serangan hama dan penyakit tanaman yang sulit dikendalikan secara organik. Yang kelima, perubahan iklim yang ekstrim yang dapat mempengaruhi siklus tanam dan panen. Selanjutnya itu adalah analisis spesies. Di analisis spesies itu terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem lama dan sistem baru. Pada kategori performance, pada sistem lama, produksi masih fluktuatif, dipengaruhi oleh cuaca, dipengaruhi oleh hama. Sedangkan pada sistem baru menggunakan greenhouse, irigasi yang modern, rotasi tanaman, dan stabilitas produksi. Pada kategori information, pada sistem lama, promosi yang sangat minim, belum memanfaatkan digital marketing, informasi produk tidak terdokumentasi. Sedangkan pada sistem baru, pemasarannya lebih berbasis digital atau e-commerce. Pencatatan dan produksi data langsung otomatis.
Pada kategori ekonomi, dengan sistem lama yaitu modal awal yang sangat besar, di mana distribusi masih manual dan biaya operasional yang sangat tinggi. Sedangkan pada sistem baru yaitu efisiensi biaya melalui teknologi, pemasaran digital menurunkan biaya promosi. Pada kategori kontrol, dengan sistem lama yaitu pengawasan mutu kurang standar, belum ada SOP yang baku, rentan terhadap penyakit. Sedangkan pada sistem baru, penerapan SOP organik, pengendalian hama terpadu, monitoring iklim dan kondisi tanaman. Efisiensi pada sistem lama yaitu pasca panen dan pengemasan masih sederhana, proses distribusi yang sangat lambat. Sedangkan pada sistem baru yaitu penerapan mesinnya lebih maju dibandingkan sistem lama. Sedangkan pada kategori servis yaitu pelayanan konsumen terbatas, distribusi hanya area terdekat, tidak ada layanan online. Sedangkan sistem baru yaitu pelayanan pelanggan via marketplace, sistem order online, kemasan premium, dan layanan pengiriman cepat. Berikut pada slide ini ditampilkan hasil analisis yang telah kami lakukan. Berdasarkan analisis SWOT, Greencore ID memiliki keunggulan pada kualitas produk organik dan meningkatkan minat pasar, namun masih menghadapi kendala pada biaya produksi dan jangkauan pemasaran. Sementara analisis bisnis sistem usaha dinilai cukup efektif, namun masih perlu peningkatan pada efisiensi distribusi dan pelayanan konsumen agar lebih optimal. Berikut kami paparkan website yang kami gunakan di mana kami menampilkan produk-produk yang kami jual dan kontak person serta media sosial yang bisa dijangkau. Slide berikutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan analisis SWOT dan PCS, Greencore ID memiliki potensi besar untuk berkembang. Kekuatan pada kualitas produk dan meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam mendukung berkelanjutan usaha. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Greencore ID memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai usaha sayuran organik dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada serta memperbaiki kelemahan dan mengantisipasi ancaman. Greencore ID dapat menjadi usaha yang berkelanjutan dan kompetitif di pasaran. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Apabila terdapat kritik, saran, untuk pertanyaan, kami dengan senang hati akan menanggapinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dalam presentasi yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.